warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum ajma'in rahimakumullah. Lahumul fatihah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallallahu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Ponorogo, wabil khusus dumateng pengurus pengajian rutin setiap 2 bulan 1 kali yang jatuh di hari Senin keempat. Jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita dipertemukan kembali dalam suasana yang sangat mubarakah ini di majelis Musholla Al-Mukhlasin. Yang kedua, dan juga kami mengucapkan beribu-ribu mohon maaf bila mana selama beberapa tahun ini kami olehnya menyampaikan dan menyerukan tentang dinul haq, ada kalimat perkataan yang kurang berkenan sehingga hati sampai terasa tersinggung bahkan sakit terhadap siapapun. Kami atas nama pribadi nyuwun gungi pangapunten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelum kami masuk pada makalah yang ke-10 kitab Hikam, mulai saat ini barangkali tausiahnya kok ya enggak terlalu lama seperti biasanya sebelum tahun-tahun yang lalu. Kami mohon maaf. Yang terpenting dalam satu pembahasan itu rampung, selesai, terus diteruskan dengan kebiasaan kita tanya jawab. Untuk malam hari ini kita akan mengambil satu tema
janganlah kau sia-sia sisa waktu kita. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita. Khusus terkait masalah waktu-waktu di mana jenengan dihadapkan dua waktu. Satu waktu yang berkenaan ibadah secara murni yang disebut ibadatul mahduf, seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, wirid-wirid dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang berkenaan dengan ibadah ghairul mahduf atau waktu yang ibadah mboten murni, berarti aktivitas di luar ibadah murni seperti jenengan iki merokok, makan, minum, kerja, apapun itu. Waktu tersebut dalam satu hari satu malam bertemu 24 jam. Allah hadapkan itu, janganlah kau sia-siakan waktu tersebut. Bisao di dalam waktu-waktu tersebut itu jenengan jadikan sebagai media atau kendaraan untuk selalu dan selalu bertemu Allah. Keranten karena waktu kita tidak lama. Biar kita tidak akan getun mburi. Biar kita tidak kecewa di kemudian hari. Berkenaan dengan hal itu, Syekh Ibnu Athaillah telah memberikan solusi di makalah yang ke-10. Bunyinya ngeten. Al-a'malu utawi piro-piro gawean. Gawean itu pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasmani. Itu ada dua tadi Pak ya. Aktivitas yang bersifatkan mahduf, ibadah yang murni, atau ghairu mahduf yang tidak murni dalam 24 jam. Semua itu disebut akmal. Akmal itu jamak dari amalun. Nek akmal piro-piro gawean, akeh gawean. Iku suwarun laksana seperti patung qaimatun kang ngadeg. Artinya semua amaliyah perbuatan iku rami gunani. Salat jenengan rami gunani, zakat puasa haji tidak migunani. Bahasa Indonesia migunani. Tidak bermanfaat di mata Allah. Jenengan maca Qur'ane yo tidak berguna. Kerjanya juga tidak berguna, apapun tidak berguna. Wong namanya patung. Pertanyaannya di situ ngandung istifham. Istifham itu kalimat pertanyaan. Mengapa tidak berguna laksana seperti patung?
Sebab apa? Sebab ketika kita itu melakukan amal tersebut, hati atau ruhaniyah kita nggak ada etika akhlak ilahiyah pada Allah. Jadi kata kalau disebut amal iki di mata Allah yang seperti itu, inilah yang dimaksud coro ibadah ngunu yang tidak diterima Allah. Karena alasannya apa? Hati ruhaniyah kita itu tidak ada etika pada Allah. Tidak ada akhlak ilahiyah. Hati yang bagaimana yang tidak punya etika pada Allah atau tidak punya akhlak ilahiyah? Hati yang qalbin rawibin. Hati yang condongnya itu terhadap makhluk, terhadap selain Allah. Sampak-sampak Gusti Allah dawuh. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Celaka. Tapi kebanyakan kita itu mengartikan dan menerka ayat ini, menganggap mereka yang tidak mau sholat secara dohiriyah. Kebanyakan itu. Padahal kalau boleh saya jabarkan lebih dalam lagi, siapa yang musallin iki yang celaka? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu wong akeh yang lalai dalam sholatnya, yang lalai terhadap sholatnya. Artinya apa? Oleh karena ini memakai an boten fi, akhirnya kebanyakan orang mengartikan itu kan salah satu beberapa kalimah apa namanya? Apa ya, kalau di dalam nahwu itu disebut an itu salah satu kalimah yang ngejar ke kalimah berikutnya, kalau nggak salah seperti itu. Sehingga an itu diartikan terhadap sholatnya. Itu banyak orang yang lalai terhadap sholatnya, sehingga itu diartikan orang yang sholatnya bolong-bolong nih kalau Pak. Padahal mohon maaf, kalau boleh saya artikan itu, jangankan yang bolong-bolong, sing tidak bolong-bolong aja ketika sholat itu sahun, lalai pada Allah. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Asr, Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang merugi. Apa? Waktu demi waktu, entah di dalam ibadah murni dan tidak murni, hatinya tidak ada akhlak ilahiyah pada Allah. Hatinya condong pada selain Allah. Sekalipun pahala surga itu makhluk, condongnya di situ. Berarti hati kita, ruhaniyah kita yang gak ada akhlak ilahiyah pada Allah.
Ini Bapak Ibu kalau boleh saya masukkan lebih dalam lagi. Sebetulnya kita masih banyak yang hati menyekutukan Allah. Dengan bentuk hati menghadap terhadap makhluk tadi. Inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah atau hati yang tidak ada condong pada Allah, tapi condong bersaksi, melihat, mengharap terhadap selain Allah itu tadi. Ini yang kusebut sebagai mingkol bin rohibin, hati yang jauh dari Allah. Jebule akibatnya apa yang terlaksana terjadi amal dalam diri kita, ruhaniyah kita mesti ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan. Ketika itu sudah terjadi dan dibiarkan terus-menerus, akhirnya timbul nopo? Buah-buah dalam hati kita yang disebut sifat yang tercela. Riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa hilang dalam hati kita. Gak bisa. Inilah yang dimaksud beliau Syekh Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qaimatun. Amalia yang seperti itu seperti patung. Patung itu sifatnya adalah diem, gak bisa bergerak, gak punya manfaat apapun. Berarti amalia yang terjadi pada diri kita waktu di dunia, kalau condongnya hati itu terhadap selain Allah, maka kita tertipu. Kita akan sadar kalau kita tertipu itu ada dua golongan. Pertama, kita akan sadar ketika detik-detik kita itu sudah ajal. Ketika detik-detik kita menemui kematian. Hatta idza ja'athum al-baghdah. Hatta idza ja'ahum athumul baghdah. Ini sampai kita datangnya satu kematian. Itu pertama. Kita akan sadar kalau selama ini kita itu beramal yang seperti ini, kita ketipu. Baghdatan itu bisa diartikan hari kiamat, boleh diartikan kematian. Ini golongan pertama, dan ini tidak ada kesempatan lagi. Yang kedua, golongan yang sadar. Kalau selama kita itu ditipu oleh nafsu dalam diri kita, tentang akmal-akmal itu koyoke iku mau diterima Allah, sejatine tidak. Sadarnya kita ketika saat yastami'unal qaula, jenengan ati jenengan mendengarkan, menerima al-qaul, apa? Ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid, baru sadar. Wa yattabi'una aksan, dan jenengan pasti akan melakukan bagaimana cara perbuatan ini nanti estu ada akhlak ilahiyahnya.
Sehingga sampai kita terjadi situasi jatuh bangun, kadang lupa, kadang ingat, kadang aktivitas itu berakhlak ilahiyah, kadang lupa. Proses-proses yang seperti itu sunatullah. Sudah wajar terjadi pada siapapun kita. Tapi aku yakin jenengan tidak akan pernah keinginannya itu untuk jatuh. Tapi memang dijatuhkan Allah. Sebagai proses ruhaniyah jenengan penyempurnaan makrifat terhadap Allah setiap saat dan waktu. Dan golongan yang kedua ini Bapak Ibu, golongan yang Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat mohon maaf, surat Ali Imran ayat 31. Inilah golongan-golongan yang Allah menjadikan ruhannya jenengan, hati jenengan sebagai kekasih Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kesalahan-kesalahan jenengan yang sudah terjadi saat dulu dan yang akan terjadi oleh karena Anda tidak ingin melakukan satu kesalahan karena memang diproses Allah jatuh, Allah ampuni itu. Allah ngapura. Laksanan jenengan iki mang di tengah puasa Ramadan lupa. Tetapi lupanya tidak kau sengaja. Kalau Anda puasa memakan makanan satu piring, enggak batal. Bahkan dikatakan itu rahmat Allah. Bon. Ini golongan yang kedua. Mengapa dia dikatakan Allah sebagai calon dan kekasih Allah? Karena ruhaniyah yang seperti ini sebagai pengikut sejati Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau mengikuti aku, perbuatan ruhaniyahmu itu mengikuti ajaranku di dinul haq, ya pasti Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Lah untuk menjadi sebagai kekasih jenengan diproses dulu. Lanjut opo ndak? Akhlak ilahiyah sampean setiap saat dan waktu. Lanjut opo ndak? Kadang nyun sewu ada satu pertanyaan. Sejak kula niki mlebet ning dinul haq, ujian kula tambah gede. Kula jawab gini, keteruhan. Memang di situ Allah sengaja. Padahal itu untuk menguatkan dan untuk menyelamatkan rohaniyahmu dari pengaruh-pengaruh nafsu di dalam diri kita masing-masing yang nafsu mempengaruhi kita lewat urusan-urusan dunia. Sebab sak pirang-pirang wong sing sugih urusan amwal, urusan duniawiyah, tapi dia jatuhnya justru kesugihan iku malah jadi siksanya dia. Sedikit sekali wong sing sugih ning kesugihannya itu menjadi lahan atau kendaraan selalu bertemu Allah. Sak pirang-pirang wong sing dimiskin ke Gusti Allah
tapi dia dalam kesabaran kelawan miskine itu sehingga ndadekake gampange atine berakhlak ilahiyah. Pun bangsul dateng Makola. Kalau akmal perilaku aktivitas iku laksana patung, bagaimana caranya tidak jadi patung? Ini solusi. Kalau akmaliyah yang terjadi pada diri kita itu tadi tidak bermanfaat atau tidak diterima oleh Allah, bagaimana caranya diterima? Sehingga aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah murni atau ibadah singkat murni, estu betul-betul itu sebagai jawaban dirimu di mata Allah sebagai kendaraan sing mesti ning dunya luwih-luwih ning akhirat ketemu Gusti Allah. Piye carane? Harus dikasih akhlak ilahiyah. Harus dikasih roh. Patung tadi harus dikasih roh. Akmal, perbuatan apapun tanpa kecuali nih, harus sampean kasih roh. La roe amal iku opo? Wa arwahu halan utawi piro-piroe, utawi piro-piro roe akmal, yaiku tekane wujudu siril ikhlas, wujude rahasia piro-piro rahasiane ikhlas fiha ing dalem akmal. Pundi rahasiane ikhlas? Ikhlas iku plong, Pak. Plong. Plong iku napa sih? Mboten beban. Ikhlas rahasiane iku ngeten, Pak. Ketika akmal iku terjadi pada diri jenengan, hati ruhanian jenengan itu gak ngakoni yen jikalau kita yang melakukan. Iki lho ikhlas. Perbuatan yang tidak ada tendensi apapun. Kalau itu kau lakukan, hatimu akan muncul satu keyakinan yang kuat bahwasannya yang melakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hidup di dalam diri jenengan. Itulah wujudnya Allah. Yang ku maksud hidup bukan sifat. Sehingga kalau boleh saya katakan secara transparan, perbuatan apa yang terjadi pada jasad itu roh yang berbuat. Roh yang berbuat. Terus bedanya roh ambek Allah ya apa? Ngeten, Pak. Nek kita bicara roh iku makhluk, berarti yang mengendalikan roh adalah Allah. Wis bahasa roh ilangno, bahasa Allah ilangno, bahasa urip ilangno. Tiadakan. Lah untuk mentiadakan itu nanti dengan sendirinya akan muncul. Yang terpenting jenengan ini tidak, janganlah kau akui iku perbuatan.
Janganlah kau akui yang melakukan ikut dirimu sebagai makhluk. Jangan. Makanya ada bahasa ngeten, nek jenengan sik bingung, jenengan takok nongko. Salat 5 waktu itu wajib ya Pak ya? Wajib. Wajib jenengan lampai. Tapi ketika sampai berakhlak ilahiyah, wajib kau tinggalkan. Artinya apa ini? Ini gila bingung toh ini. Sing ora dong bingung. Artinya ngeten Pak. Ketika saat salat 5 waktu itu terjadi pada jasmani jenengan, jenengan wajib meninggalkan rasa iman pengakuan diri jenengan yang melakukan. Ngoten toh? Nek iku sampun sampean ilangi, dengan sendirinya akan muncul yang melakukan adalah Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama. Niku lho maksude. Gini ki sing kula maksud ikhlas iku di situ. Ora krono tendensi ada tendensi pahala atau surga, enggak ada. Enggak ada. Karena sifat kita sebagai makhluk sesungguhnya adalah la haula wala quwata. Enggak punya hak sama sekali mengakui kalau kita itu bisa ada daya upaya, enggak bisa. Dan itu enggak boleh dan haram. Menurut pandangan hakikat, enggak boleh. Wala quwata juga kekuatan pun enggak boleh. Kekuatan dalam mengucapkan, berkata, melihat, mendengar, bernafas, apapun. Enggak boleh. Intinya, ikhlas iku hati jenengan sadar kalau yang melakukan hanyalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Loh, sing bingung mamati. Matiku sing duwe Gusti Allah mati lah. Ngeten, sing nguasai perkara kematian menungso makhluk iku Gusti. Lho ngoten lho niku. Yang menjadikan Anda bisa menafikan diri Anda, yang melepaskan keakuan Anda yang sholat, iku Allah, ngoten lho niku. Ya niku mamati. Mematikan keakuan Anda berarti koyoke kan jenengan yang memfanakan ndak ngono toh? Tapi sesungguhnya Allah yang memfanakan jenengan. Nah terus kuncinya di mana? Wis pokoknya jenengan kali kula niki laku wasirul asra cukup. Engko Gusti Allah dewi yang mematikan. Mboten saged jenengan iku mematikan, menafikan keakuan kita. Ngalahno mateni nafsu dalam diri kita bukan kita. Semuanya itu Allah. Pun lagi dong. Kalau sholati wa nusuki ibadah wa mahyaya, oh paham. Tapi nek jatuh mamati, masa sih Allah mati? Mboten, maksudnya yang mematikan nafsu keakuan diri kita makhluk itu tetap Gusti Allah. Lengatan iku lillahi, yang berkuasa adalah Allah. Sing sapa wonge atine silem ning segara niki, nah, segara makrifat, Allah ya Karim, mesti jenengan itu gak kerasan ning dunya. Ngerti gak kerasan?
Ning dunya lho gak kerasan. Bahasa Indonesia gak kerasan apa, Pak? Bosen. Nah, bosen ning dunya. Waleh. Niku basa Jawa. Yang kutanyakan bahasa Indonesia. Bosen ning dunya. Tapi bosen itu bukan perkarane terus jenengan moro sendaplang nanggone rilis sepur ya ndak lah. Tetap jenengan iki ngikuti apa yang menjadi kodok kodare Allah. Gak ngetutno nafsu. Gampangnya wong ngomong, mudahnya orang bicara. Jenengan nunggu datangi bis sing jange sampean tumpaki iku lho. Ditunggu ganti sabar. Pasti nanti bisi akan datang sendiri. Ajeng teng pundi teng Ponorogo. Mau kemana Ponorogo? Enggak mungkin jenengan akan menumpak menaiki bis sing jurusan Banyuwangi. Mboten mungkin. Kondektur aja bilang Ponorogo. Nanti lagi. Terus jenengan sanjang Banyuwangi, Pak. Oh, bukan. Di belakang. Mesti ditutup ngono. Enggak mungkin kondektur itu ngomong Ponorogo terus jenengan dawuh Banyuwangi, Pak. Mlebu. Enggak mungkin. Kalau ada kondektur nglebokno wong jurusan Ponorogo terus bisi nang Ponorogo jenengan ngomong Banyuwangi kok dilebokno iku berarti kondektur sampel itu. Sampel. Itu mungkin. Artinya kita dengan sabar menunggu datangnya bus yang akan membawa kita untuk ke Ponorogo. Sama. Ketika kita menjadi petani, ketika menanam padi, dengan sabar menunggu buahnya. Sabar banget. Sehingga yang dilakukan Pak petani itu apa, Pak? Menjaga, memupuk tanaman itu. Walaupun buahnya buahnya apa? Padi itu belum datang. Petani sabar menunggu. Mesti nanti akan datang sendiri. Laksana seperti itulah, Pak. Kita menunggu kematian itu. Makanya saya katakan, seseorang kalau ruhaniyah sudah tenggelam di dalam lautan makrifat pada Allah, dia itu bosen, Pak. Sebetulnya itu ada di dunia. Tapi bosen kaya apa? Dia enggak bisa melawan takdir. Enggak bisa. Dia menunggu dengan sabar, walaupun rindu di hati itu, ndang lekas datangnya bus. Sabar. Lah, di saat menunggu iki, kesabaran yang ada pada diri jenengan tertanam dan ditanamkan oleh Allah, itu biasanya ada tugas. Apa tugasnya? Wa ahlikum naro. Nyipratno ilmu isine dinul hak ini terhadap keluarga dan atau terhadap umat. Mesti Allah ngode nanti, dikode jenengan. Kalau ditugaskan mesti dikode. Dikasih Allah sinyal. Hati sampean. Apa sinyalnya? Hati sampean itu pertama
melihat keadaan keluarga atau umat, kasihan. Ruhaniyahnya itu dalam pengabdian terhadap hawa nafsu. Yang kedua, jenengan itu di dalam hati ada tekanan sampai no. Akhirnya terjadi disampaikan. Tergantung Gusti Allah menghentakkan hati sampean iku di dalam volume cukup keluarga aja atau keluar keluarga, iku urusan Allah. Pun kembali kepada ikhlas. Jadi ikhlas iku letaknya di dalam hati jenengan sing wis tidak merasa atau yang sudah tidak meyakini kalau kita yang melakukan, balik dalam hati jenengan itu kuat keyakinan yang melakukan Allah, aku Allah. Gini ikhlas. Kalau kita menengok dalam hadis Rasul tentang ikhlas, umpama orang yang wetenge senep kudu beol atau buang air besar, belum ketemu WC ini lah bingung Pak nggih. Terus ketemu WC dodok mak biwor. Iki cara di Indonesia ya apa Pak? Seseorang yang perutnya itu senep ingin beol, terus ketemu WC, lalu dodok, lalu jongkok dan keluar. Gak mungkin kita itu mau ngambil kotoran itu dimasukkan lagi, gak mungkin. Apa yang timbul dan muncul di dalam diri kita itu dilepaskan keakuan kita. Nah. Gini kok ikhlas. Amaliyah apapun Pak, amaliyah apapun yang terjadi pada jasmani kita. 70 tahun gak leren blas, tapi hati jenengan itu lalai pada Allah. Besi apa ngeten iki? Menanam biji kacang, satu bijinya itu melebihi Pak petani yang lain menanam kulitnya sak